sholat subuh yang sangat dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya semata, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir di majlis di rumah Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dari awal akhir sampai akhir hayat kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya yakin panjenengan hadir di masjid ini bukan karena panjenengan sehat, karena banyak orang yang sehat tidak mau hadir bersama kita di masjid ini. Dan saya yakin panjenengan hadir di tempat ini bukan karena panjenengan kuat, karena banyak orang yang kuat juga tidak mau hadir bersama kita di masjid ini. Dan saya yakin jenengan bisa hadir di masjid ini bukan karena jenengan punya waktu yang longgar, karena masih banyak orang yang punya waktu longgar tidak mau hadir bersama kita di masjid ini. Pertanyaannya, lantas apa yang mendorong kita, memotivasi kita sehingga hadir di masjid Allah yang kita cintai? Jawabannya semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kata Allah, walladzina tadaw. Ihtadaw itu kalau dalam bahasa Arab artinya mencari hidayah. Kata Allah, barang siapa yang mencari hidayah, zadahum huda, aku akan tambah petunjuk itu, aku akan tambah hidayah itu. Gak cuma itu, kata Allah, wa atahum taqwahum, dan aku kasih kepadanya sifat-sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang mendapat hidayah Allah itu pasti mau berbuat baik dan senang bahagia berbuat baik. Dan mau sebaliknya, orang yang tidak dapat hidayah Allah tidak senang berbuat baik, justru senang berbuat kemaksiatan dan dosa. Nah, untuk mengintrospeksi mengukur kita, apakah kita hari ini dapat hidayah Allah atau tidak? Gampang. Oh, saya rajin ke masjid sholat subuh, berarti dapat hidayah Allah. Saya senang baca Quran, berarti dapat hidayah Allah. Saya rajin sedekah, berarti dapat hidayah Allah. Nah, kalau tidak mau sedekah, males, padahal uang banyak, tidak mau hadir di masjid Allah dan sebagainya, berarti sedang tidak mendapat hidayah Allah. Makanya kita syukuri, kita yang hadir sekarang ini lagi mendapat hidayah Allah. Semoga sampai akhir kita hidayah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini sampai berapa menit ya? Satu jam lah. Jadi orang baru soalnya saya tidak tahu Pak. Jadi saya baru masuk Surabaya tanggal 7 September, pindah dari Samarinda. Mestinya bukan saya yang ngasih tausiah pada pagi ini, yaitu mestinya Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hanifah MHI. Terus kemarin mendadak saya ditodong untuk menggantikan beliau dengan berbagai macam pertimbangan. Saya anak buahnya ya terpaksa mau nggak mau sampai nama tok lah gitu. Baiklah Bapak sekalian, mohon diperkenankan saya akan menyampaikan tentang kematian yang husnul khotimah supaya nggak salah paham. Saya yakin panjenengan semua memimpikan, mencita-citakan, kepingin mati yang husnul khotimah, mati yang baik, itu pasti. Kalau kamu mungkin kok nggak kepingin mati yang husnul khotimah, itu diragukan imannya. Cuma apa yang dimaksud mati yang husnul khotimah itu? Ini muncul dari hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Wahai umatku, kata Rasul, talqinlah orang-orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Mautakum itu diambil dari bentuk mufrad, bentuk tunggal, maitun. Di dalam bahasa Arab itu ada maitun, orang yang mati. Kalau maitun, orang yang akan
mati. Beda Pak ya. Mayyitun orang yang mati, kalau maitun orang yang akan mati. Nah, bentuk jamak dari mautakum itu adalah bentuk mufrad, bentuk tunggal, atau jamaknya dari maitun itu adalah mautakum. Berarti artinya talqinlah orang-orang yang akan meninggal dunia, bukan talqinlah orang yang sudah mati. Satu, itu diperkuat dengan kata-kata fa innahu man kana akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhala jannah. Kenapa kata Rasul? Karena barang siapa yang pada akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Kita ingat akhir kalimatnya ya. Setelah la ilaha illallah meninggal dakhala jannah. Tapi kalau setelah ucapan la ilaha illallah kok masih ngomong lagi, Bu, gimana anak? Sudah balik semua, mati. Ya bukan itu maksudnya kata Rasulullah. Itu bukan akhir kalimatnya. Setelah ucapkan la ilaha illallah, gimana Bu? Masih ada berasnya, masih banyak. Terus meninggal. Nah ini bukan masuk hadis itu. Kata Nabi, terakhir ucapan la ilaha illallah itulah dakhala jannah. Perasaan yang berbahaya. Cuma adalah apakah cukup itu orang yang mati husnul khotimah dulunya itu berbuat maksiat dan dosa, berbuat menyakiti dan menyiksa orang lain, apalagi juga membunuh orang lain. Nah, sekarang ini banyak oknum-oknum pejabat yang suka membunuh orang lain itu tanpa alasan hukum yang sah kadang-kadang itu. Nah, lantas mau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, terus itu dikatakan husnul khotimah. Kok rasanya tidak adil gitu. Enak temen kan gitu kan. Jangan kita yang rajin jamaah subuh, rajin zakat, sedekah, puasa, bantu orang lain, cuma karena mati kecelakaan nggak sempat mengucapkan la ilaha illallah, terus nggak surga gitu. Kan tidak adil. Kan banyak orang Pak, orang ahli ibadah, karena kecelakaan nggak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah ini bukan mati yang husnul khotimah? Kan tidak adil. Kan gitu. Atas apa Pak yang dimaksud matinya husnul khotimah? Sebelum itu saya sampaikan, kalau ada orang yang meninggal dunia, itu kita tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga almarhum husnul khotimah. Itu menurut saya nggak pas. Loh kenapa Pak nggak pas? Kan sudah divonis Allah, sudah mati, kaset, sudah telat gitu loh. Itu sudah divonis Allah surga atau neraka. Itu sudah terlambat kita berdoa. Kalau ada teman yang mati di WA itu beredar semoga almarhum husnul khotimah. Saya nggak mau itu. Saya mesti mengucapkan Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi warham dan seterusnya. Minimal semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Nabi itu tidak pernah mendoakan semoga husnul khotimah, tidak ada. Kenapa? Sudah telat, sudah divonis Allah. Mestinya, nah yang masih hidup inilah kita doakan semoga kita nanti dipanggil Allah dengan matinya husnul khotimah. Itu betul. Nah, sekarang masuk pada siapa yang matinya husnul khotimah. Jangan buka di kitab Riyadhus Shalihin bab sana'un nas alal mayyit, yaitu sanjungan manusia terhadap jenazah. Begini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala. Dari Anas cerita mengatakan, Anas itu sahabat Nabi yang selalu lengket kemana-mana itu Rasulullah itu, ya Anas bin Malik itu mengatakan, marru bi janazatin fa asnau alaiha khairan. Jadi ketika Nabi itu jagongan di depan masjid, Nabi itu jagongan, nggak pernah di jalan-jalan, nggak pernah di kafe, itu nggak ada, nggak pernah di mana-mana, nggak pernah Pak. Nabi itu kalau jagongan dengan sahabat ya di masjid, itu Rasulullah. Ya, jangan di kafe sampai semalam suntuk, itu bukan sunnah Rasul. Ya kalau jam makan ya boleh lah, tapi kalau setelah makan juga pulang gitu. Jangan jagongan sampai malam hari sampai subuh kesiangan, jangan. Ya ini. Jadi
ketika sahabat Nabi jagungan duduk di depan masjid dengan para sahabat, delalah kesane ngalah. Paham ya kata-kata itu? Mendadak ada jenazah yang diusung di depan Nabi, di depan para sahabat. Lalu para sahabat satu persatu cerita tanpa disuruh, tanpa dikomando. Fa'asnau alaina khairan. Yang satu mengatakan, Masya Allah, jenazah yang lewat di depan kita ini, saya tahu sendiri, dulu orang baik sekali. Namanya jamaah subuh itu gak pernah telat. Nama sodakoh itu beliau gak peduli uangnya sedikit kasih orang. Selama panjang masih butuh dikasihkan. Saya melihat sendiri. Saya tahu. Yang satu lagi cerita, iya saya juga sama. Beliau itu punya pohon mangga, diambil orang lain satu karena anaknya kepingin tanpa izin beliau. Beliau juga gak marah, bahkan diikhlaskan, disuruh ambil sebanyak-banyaknya. Cerita. Yang satu lagi cerita, beliau ini dulu almarhum jenazah ini dulu menjadi bendahara masjid dan uangnya banyak, saldonya uang kas masjid banyak, jutaan rupiah. Almarhum ini kalau mau korupsi nggak ada yang tahu, kok nggak dibukukan. Punya kesempatan korupsi, tapi beliau nggak mau. Bayangkan. Yang satu lagi cerita, beliau dulu mau jadi pejabat, Masya Allah, suka membantu orang kecil, tidak mau sulit urusan orang, selalu memudahkan urusan orang. Saya melihat sendiri. Yang satu lagi cerita, beliau dulu waktu masih hidup, Masya Allah, entengan, dimintai tolong selagi dia tidak sibuk, apapun yang kita mintai tolong dibantu. Cerita, semua masing-masing cerita kebaikan almarhum. Kemudian Nabi mengatakan wajabat, waqala Rasulullah wajabat. Mendengar cerita itu, Nabi hanya mengatakan wajabat. Nah, yang kedua, wa maru bi'ukhra fa'atnau alaiha syarran wa qala Rasulullah wajabat. Setelah jenazah kedua itu lewat selesai, semua sahabat cerita tentang kebaikannya pada saat beliau masih hidup. Yang kedua ini beda. Yang kedua lewat jenazah lagi, sahabat satu-satu cerita tentang kejelekannya. Ya Allah, Masya Allah, astagfirullah. Kenapa? Almarhum ini waktu masih hidup namanya minuman keras. Itu tiada henti-hentinya, tiada hari tanpa minum keras, air, minuman keras. Saya sudah sendiri, mabuk sampai kanan. Satu lagi cerita, beliau ini berdua mabuk dulu. Kalau mengutangi orang lain, sebelum membayar hutang, tidak mampu membayar hutang, ditagih, dimarahi, luar biasa. Saya melihat langsung. Yang satu lagi cerita, waduh, saya suka menyakiti orang lain. Ucapannya itu melukai orang lain. Saya tahu sendiri. Yang satu lagi cerita, dia itu kalau punya magang, punya apa itu, diambil orang lain, marahnya bukan main. Dan semua cerita tentang kejelekannya almarhum ini, tanpa ada yang menyuruh, tanpa dikomando. Nabi mengatakan waqala Rasulullah wajabat. Nabi cuma mengatakan wajabat. Nah, Umar bin Khattab mengatakan waqala Umar bin Khattab, ya Rasul, tadi jenazah pertama ketika diusung di depan masjid itu, para sahabat satu persatu cerita tentang kebaikannya, jenengan cuma mengucapkan wajabat. Jenazah yang kedua yang dilewat di depan para sahabat itu, semua sahabat cerita tentang dosa-dosanya, cerita tentang kejelekannya, panjenengan cuma mengatakan wajabat. Ya Rasulullah, mau wajabat. Nabi, apa yang dengan maksud dengan wajabat itu? Rasulullah menjawab, hada asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Jenazah yang diceritakan oleh para sahabat tentang kebaikannya itulah ahli surga, kata Rasulullah. Wa hada asnaitum alaihi syarran fawajabat lahul nar. Dan jenazah yang diusung
yang diceritakan sahabat tentang dosa-dosanya, tentang kesalahannya, kejelekannya satu persatu oleh sahabat itulah termasuk penghuni neraka. Wa antum syuhada Allah fil ardi. Dan kamu semua yang hadir ini, kata Nabi, menjadi saksi Allah di muka bumi ini. Masya Allah. Jadi mati yang husnul khotimah itu tidak cukup pada akhir ayatnya hanya mengucapkan ucapan la ilaha illallah, tapi setiap hari-harinya itu senantiasa berbuat baik. Bukan cuma maksiat terus, kemudian pada akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup itu, kata Rasulullah. Dan hati-hati, kata Nabi, kamu semua menjadi saksi Allah di muka bumi ini. Makanya Bapak sekalian, saya ingatkan, Pak Udin itu kadang-kadang begini, pada saat jenazah mau dimakamkan, kan sambutan Pak Udin, atau wakil keluarga sambutan, atau tokoh agama. Bapak sekalian, para takziah, setuju ya kita saksikan almarhum ini adalah orang yang baik. Setuju, Bang, di kampung-kampung begitu Pak Udin itu. Kita saksikan jenazah ini orang yang baik. Setuju atau iya? Betul. Kalau saya diam, saya juga mengucapkan ya Allah ya Rabb, ampunilah dosanya almarhum ya Allah, terimalah semua amal ibadah ya Allah, dan jadikanlah dia menjadi ahli surga kalau memang layak, pantas dan pantas menjadi penduduk ahli surga. Kenapa? Kita saksi Allah di muka bumi ini jangan sembrono mengatakan setuju. Kita kan tidak tahu memantau 24 jam, kan tidak tahu. Kita tahunya kan hanya sebentar di rumah. Dia di rumah baik, bagus, tapi di kantor apa dijamin dia orang baik? Kita kan nggak tahu. Mungkin dia korupsi. Kita kan nggak bisa. Banyak orang kan soalin kan pakai kopiah putih, yang saya mohon maaf. Tapi di kantor korupsi. Haji berulang kali di kantor korupsi. Banyak kan? Dan makanya jangan berani-berani yang mengatakan almarhum orang yang baik kalau tidak tahu selama 24 jam. Nah banyak sekarang ini. Apalagi kalau sudah mau pemilihan calon legislatif, mau pemilihan gubernur, presiden, macam-macam, kan semua iklannya kan baik semua kan. Hati-hati. Jadi bahkan saksi Allah di muka bumi ini dipertanggungjawabkan di muka Allah. Wong saksi di dunia aja kalau saksi palsu kena pidana, berat pidananya itu. Apalagi saksi di mata Allah itu kayak apa? Jadi makanya kalau ada jenazah yang ada sambutan tokoh agama Pak Udin berkata seperti itu, jenengan cukup mendoakan semoga almarhum diampuni Allah dan diterima amal ibadahnya. Cukup, itu lebih bagus, lebih selamat. Kita lepas dari pertanggungjawaban saksi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian berbahagia, mungkin sudah mau jam 5 ya? Berempat ya? Cukup ya? Cukup, semoga ada hikmahnya, dapat ambil pelajaran. Dan sekali lagi, mati yang husnul khotimah tidak cukup ucapan la ilaha illallah di akhir kalimat menjelang mati, tapi setiap hari kita berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama umat manusia. Semoga yang hadir jamaah subuh ini mati ini besok kalau dipanggil Allah dengan panggilan kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.